Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel pembelajaran matematika yang selalu menyajikan konten pembelajaran yang berkualitas karena dibahas secara tuntas dan jelas. Kali ini kita hadir untuk menyajikan pembahasan materi bentuk aljabar lanjutan dari episode yang sudah kita bahas sebelumnya. Adapun yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, maka dari itu siapkan pikiran, hati dan diri kalian untuk fokus hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati agar kalian mendapatkan pemahaman yang baik dari apa yang kita bahas dan kita sajikan pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pembahasan kita materi bentuk aljabar. Untuk kali ini kita akan belajar bersama operasi perkalian dan pembagian. Bentuk aljabar ini merupakan materi prasyarat dari persamaan linear satu variabel. Baik, kita mulai. Perhatikan gambar sebuah kolam berbentuk persegi, di sekelilingnya dibuat jalan yang lebarnya 40 cm. Di setiap pojok tepat dipasang satu ubin yang berwarna hijau, sedangkan banyak ubin di sepanjang area berwarna krem adalah sebanyak S buah. Untuk menyatakan banyak ubin keseluruhan yang berada di sekeliling kolam, maka dapat dimodelkan dalam bentuk aljabar sebagai berikut. Yang pertama, banyak ubin adalah yang berwarna krem. Ini ada 4 area, masing-masing sebanyak S. Maka kita tulis S ditambah S ditambah S ditambah S. Lah S itu berapa? Kita tidak tahu. Karena tidak tahu, maka dinyatakan dalam bentuk variabel dengan dimisalkan banyak ubin pada setiap ruas jalan berwarna krem adalah S buah. Ditambah untuk pojoknya masing-masing satu ubin, ada 4 pojok, maka kita tulis 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. S ditambah S ditambah S ditambah S, penjumlahan berulang sebanyak 4 suku berdasarkan definisi operasi perkalian yang sudah kita pelajari pada waktu pembahasan bilangan bulat, dapat dinyatakan sebagai 4 dikali S. Sedangkan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, penjumlahan 1 berulang 4 suku dapat dinyatakan sebagai perkalian 4 kali 1. Maka kita tulis sama dengan 4 dikali S ditambah 4 dikali 1. 4 dikali S adalah 4S, 4 dikali 1 adalah 4. Kita tulis sama dengan 4S ditambah 4. 4S ditambah 4 berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada operasi penjumlahan suku-suku sejenis bentuk aljabar adalah tidak bisa dijumlahkan karena 4S dan 4 bukan merupakan suku sejenis. Sehingga banyak ubin sama dengan 4S ditambah 4 ini adalah
sudah merupakan bentuk paling sederhana dari pemodelan bentuk aljabar yang menyatakan banyak ubin di sekeliling kolam. Atau untuk menentukan banyak ubin yang mengelilingi kolam bisa juga dengan cara lain. Perhatikan kemungkinan yang kedua adalah perhatikan gambar. Yang kita tandai dengan warna merah ini adalah banyak ubin untuk warna krem es buah yang kita tidak tahu ditambah 1 buah berarti S plus 1. Kemudian ini juga sama S plus 1. Berikutnya S plus 1 juga. Dan yang terakhir juga S plus 1. S plus 1, S plus 1, S plus 1, S plus 1 sebanyak 4. Berarti kita tulis S plus 1 ditambah S plus 1 ditambah S plus 1 ditambah S plus 1. Penjumlahan berulang sebanyak 4 suku dengan suku yang diulang adalah S plus 1. Maka berdasarkan definisi perkalian dapat dinyatakan sebagai perkalian 4 dikali yang diulang, yaitu dalam kurung S plus 1. Kemudian 4 dikali S plus 1 berdasarkan sifat perkalian terhadap penjumlahan berlaku sifat distributif. Maka ini kita buka tanda kurung, kita jabarkan dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu 4 dikali S dilanjutkan dengan 4 dikali positif 1. Kita tulis ya, 4 dikali S ditambah 4 dikali 1. Hasilnya 4 dikali S adalah 4S dan 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, di sini merupakan satu hal yang baru buat kalian. Ternyata 4 dikali S itu sama dengan 4S. Sehingga ketika kalian menjumpai bentuk aljabar suatu suku 4S artinya 4 dikali S, 4X artinya 4 dikali X, 5P artinya 5 dikali P, dan seterusnya. Nah, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama dengan cara yang pertama. Kemungkinan yang lain, banyak ubin dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut. Perhatikan gambar. Yang kita tandai dengan warna merah ini adalah S ditambah 2. Ini sama S ditambah 2 juga. Masih ada sisa yang belum kita tandai, yaitu bagian atas yang mendatar ini sebanyak S ubin dan yang bawah juga sebanyak S ubin. Jadi ada 2 kelompok S plus 2 dan ada 2 kelompok S ubin. Maka kita tulis S plus 2 dari sini, S ditambah 2 ditambah S plus 2 adalah yang samping kiri ini, S ditambah 2 ditambah S bagian bawah ditambah S lagi bagian atas. Berikutnya S plus 2 ditambah S plus 2, penjumlahan 2 suku berulang yang sama dapat kita nyatakan sebagai perkalian 2 dikali suku yang diulang. Demikian juga S ditambah S nanti juga dapat kita nyatakan sebagai 2 dikali S. Kita tulis, nah seperti ini. Sama dengan 2 dikali dalam kurung S plus 2, dari sini ditambah 2 dikali S adalah kelompok yang belakang ini. Kemudian 2 dikali dalam kurung S plus 2 kita gunakan sifat distributif seperti cara 2, yaitu 2 kita kalikan S, kemudian 2 kita kalikan 2. Yang 2 dikali S langsung nanti hasilnya 2S. Begini, 2 dikali S ditambah 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2 dikali S 2S, 2 dikali 2 4, 2 dikali S 2S. Di sini ada suku yang sejenis 2S ditambah 2S. Ingat,
penjumlahan berlaku sifat komutatif, maka bisa kita kumpulkan seperti ini. Kemudian 2S ditambah 2S adalah penjumlahan suku sejenis, dan karena dia pengulangan suku yang sama sebanyak 2 suku, bisa dinyatakan sebagai perkalian seperti ini. 2 dikali 2S, kemudian ditambah 4, 2 dikali 2S adalah 4S. Nah, sama dengan 4S plus 4. Nah, ternyata dari apa yang kita lakukan, yaitu menghitung jumlah ubin yang dipasang di sekeliling kolam, meskipun dengan cara yang berbeda-beda dari 3 cara yang kita lakukan, pada hasil akhirnya menghasilkan bentuk sederhana dari bentuk aljabar yang sama, yaitu 4S plus 4. Jadi di sini kita boleh melakukan cara yang berbeda-beda. Nah, justru itu menjadi kekayaan khasanah kita, ya. Baik, kita lanjutkan. B. Perhatikan gambar. Bagaimana model bentuk aljabar yang menyatakan luas objek pada gambar di samping? Penyelesaian. Perhatikan, objek yang dimaksud adalah berbentuk persegi panjang yang mana lebarnya adalah 30, sedangkan panjangnya adalah X ditambah 10. Ingat bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Sehingga untuk menentukan luas dari kolam untuk dinyatakan sebagai model bentuk aljabar, caranya adalah luas sama dengan lebar dikali panjang. Boleh panjang kali lebar, ya. Lebarnya 30 dari sini dan panjangnya X plus 10 dari sini. Kita substitusikan. Lebar dikali panjang sama dengan 30 dikali X plus 10. Selanjutnya 30 ini kita kalikan dengan sifat distributif terhadap X dan 10. Sama dengan 30X adalah dari 30 dikali X plus 300 adalah dari 30 dikali positif 10. Jadi luas kolam pada gambar ketika dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah 30X plus 300. Berikutnya, C. Perhatikan gambar. Bagaimana model bentuk aljabar yang menyatakan luas objek pada gambar di samping? Seperti sebelumnya, kita identifikasi terlebih dahulu ukuran panjang dan lebarnya. Penyelesaian, lebarnya adalah X, sedangkan panjangnya adalah 25 plus X. Kita gunakan rumus luas adalah panjang kali lebar atau lebar dikali panjang. Lebar dikali panjang, lebarnya X dan panjangnya 25 plus X. Kita substitusikan sama dengan X dalam kurung 25 plus X. Ketika ada bentuk X dalam kurung 25 plus X, ini maksudnya adalah X dikali dalam kurung 25 plus X. Jadi di sini ada tanda kali, tetapi tidak ditulis. Dan memang perkalian, kalau ketika kita berbicara bentuk aljabar, itu sering tidak ditulis lambang atau simbol perkaliannya. Sering hanya disandingkan atau kadang menggunakan titik. Seperti ini contohnya adalah X disandingkan dengan dalam kurung 25 plus X. Ini maksudnya adalah X dikali dalam kurung 25 plus X. Kita buka kurung dengan sifat distributif, X kita kalikan 25 dan X kita kalikan dengan X. Menghasilkan 25X plus X kuadrat.
25X adalah hasil kali X dengan 25, dan X kuadrat adalah hasil kali dari X dengan X. Oke? Boleh juga ini dibalik. Ingat, penjumlahan berlaku sifat komutatif, tukar tempat, diperbolehkan. Oke, bisa dipahami? Bagus. Kalau begitu kita lanjutkan. D. Perhatikan gambar. Bagaimana model bentuk aljabar yang menyatakan luas objek pada gambar di samping? Kita identifikasi panjangnya adalah X plus 3. Kita tulis panjang sama dengan X plus 3. Dan lebarnya adalah X plus 2. Kita tulis lebar sama dengan X plus 2. Kemudian ditanyakan model bentuk aljabar dari luas objek. Maka kita gunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Kita substitusikan panjangnya X plus 3 dan lebarnya X plus 2. Oke, sama dengan X plus 3 dikali X plus 2. Bagaimana kita menjabarkan perkalian X plus 3 dikali X plus 2? Kita bisa menggunakan sifat distributif, yang mana X plus 3 ini kita pandang sebagai sebuah suku yang dikalikan dengan penjumlahan dua suku yang di dalam kurung. Maka X plus 3 ini kita kalikan dengan X, kemudian X plus 3 kita kalikan dengan 2. Atau kita bahasakan kurung dikali X ditambah kurung dikali 2. Hasilnya sama dengan kurung dikali X ditambah kurung dikali 2, yang mana yang di dalam kurung berisi penjumlahan bentuk aljabar X plus 3. Tanda titik ini kita baca kali. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ada kalanya sekedar disandingkan, ada kalanya menggunakan titik, ada kalanya menggunakan tanda kali. Itu untuk operasi perkalian bentuk aljabar. Selanjutnya kita jabarkan perkalian yang ada agar semuanya menjadi penjumlahan bentuk aljabar. Kita harus membuka kurung dengan menggunakan sifat distributif. Hanya saja kalau pada soal-soal sebelumnya adalah perkalian distributif kiri ke kanan, sedangkan untuk ini adalah dari kanan ke kiri. Maka ini X yang berada di kanan kita kalikan ke kiri dengan X, kemudian kita kalikan dengan 3. Demikian juga 2 ini yang berada di kanan kita kalikan ke kiri dengan X, kemudian kita kalikan dengan 3. Seperti ini. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali positif 3 plus 3X. 2 dikali positif X adalah plus 2X. Dan 2 dikali positif 3 adalah plus 6. Selanjutnya 3X ditambah 2X adalah suku yang sejenis, maka bisa kita sederhanakan menjadi 5X. Sehingga hasil akhirnya sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 yang merupakan model bentuk aljabar dari luas kolam yang disajikan pada gambar. Untuk menjabarkan X plus 3 dikali X plus 2, selain dengan cara yang demikian, kita bisa lakukan dengan cara lain yang istilahnya adalah dengan cara skema. Yang dimaksud skema itu bagaimana? Perhatikan. Nah, ini kita kalikan X dengan X, kemudian X kita kalikan dengan 2. Tugasnya X dikalikan dengan depan, kemudian dikalikan dengan belakang. Sekarang kita lanjutkan dengan 3. 3 kita kalikan dengan suku-suku yang sama sebagaimana X, yaitu 3 kita kalikan depan, yaitu X, 3 kita kalikan belakang, yaitu 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis hasilnya. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali 2 adalah plus 2X. 3 dikali X adalah plus 3X, dan 3 dikali 2 adalah plus 6. Hanya saja di sini kita perlu hati-hati
ketika kita berhadapan dengan tanda pengurangan yang harus dibaca sebagai tanda negatif dari suku yang ada di belakangnya. Sama seperti cara 1, di sini 2x dan 3x adalah sejenis, kita sederhanakan menjadi 5x, sehingga hasil akhir yaitu model bentuk aljabar yang menyatakan luas bangun pada gambar adalah E kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan cara 1. Gimana? Bisa dipahami? Atau kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah kita jawab. Nah, selanjutnya mari kita coba membahas beberapa soal terkait operasi perkalian bentuk aljabar, dan juga di bagian akhir akan kita sisipkan operasi pembagian, yang mana untuk operasi pembagian yang kita bahas pada materi bentuk aljabar di kelas 7 ini adalah pembagian yang sederhana ya, pembagian yang sederhana. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal perkalian dan pembagian dari bentuk aljabar. Perhatikan contoh-contoh berikut. 1. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Contohnya 5 itu suku tunggal dikali P suku tunggal, 5 dikali P adalah 5P. Tadi sudah kita singgung di depan ya. B, 3M dikali negatif 5M sama dengan, ini koefisien kita kalikan dengan koefisien yaitu 3 dikali negatif 5. Kemudian kita kalikan variabel M dikali variabel M, M dikali M. 3 dikali negatif 5 adalah negatif 15, M dikali M adalah M kuadrat. Maka kita tulis sama dengan negatif 15 dikali M kuadrat. Perkalian konstanta dengan variabel, hasilnya adalah tinggal menyandingkan konstanta dengan variabelnya sehingga konstantanya menjadi koefisien. Sama dengan negatif 15 M kuadrat. Berikutnya nomor 2, perkalian suku tunggal dengan suku 2 dan dengan suku 3. Kita mulai dari A. Perkalian suku tunggal 8x kita kalikan dengan suku 2 3y plus 5. Kita gunakan sifat distributif 8x dikali 3y. Kita tulis di sini 8x dikali 3y ditambah 8x dikali 5. Kita tulis di sini 8x dikali 5. Kemudian 8x dikali 3y, 8 dikali 3, koefisien kali koefisien adalah sama dengan 24. Sedangkan variabel x dikalikan variabel y tinggal kita sandingkan menjadi xy. Kemudian untuk 8x dikali 5, 8 kita kalikan 5, x-nya kita sandingkan. Nah, seperti ini. Hasilnya sama dengan 24xy ditambah 40x. Lanjut. B, 12 dikali dalam kurung 2/3x ditambah 2y dikurangi 3/4. Ini merupakan contoh perkalian suku tunggal, yaitu 12 dengan suku 3 yang berada di dalam kurung ada 3 suku. Caranya sama, kita gunakan sifat distributif. 12 dikalikan 2/3x, kita tulis di sini. 12-nya kita tulis 12/1. Karena apa? Bilangan teman pengalinya adalah pecahan 2/3x, biar sama-sama berbentuk pecahan. Kemudian dilanjutkan ditambah 12 dikali 2y. Kita tulis di sini 12 dikali 2y. Kemudian kita pisahkan setiap kelompok dengan penjumlahan dengan tanda plus. Maka kita tulis ditambah 12/1 dikali negatif 3/4. Karena negatifnya kita tulis dengan kita gandengkan 3/4, yaitu min 3/4, maka di sini kita tulis plus. Tetapi kalau di sini kita tulis min, di sini tidak boleh menggunakan tanda min. Di sini berarti 3/4. Sekarang kita sederhanakan.
12/1 dikali 2/3x. 12 dikali 2 adalah 24. 1 dikali 3 adalah 3. 24 dibagi 3 adalah 8. Berarti hasilnya yang pertama ini 8x. Kemudian 12 dikali 2y adalah 24y. Dilanjutkan kelompok yang ketiga, 12/1 dikali min 3/4. 12 dikali min 3 adalah negatif 36. Negatif 36 dibagi 1 kali 4 adalah 4. Negatif 36 dibagi 4 adalah negatif 9. Maka kita tulis 8x ditambah 24y ditambah negatif 9. Ditambah negatif sama artinya dikurangi. Nah, seperti ini. Oke, perkalian suku tunggal dengan suku tunggal sudah. Perkalian suku tunggal dengan suku 2 sudah. Perkalian suku tunggal dengan suku 3 sudah. Sekarang kita beri satu soal untuk pembagian bentuk aljabar. A 12x dibagi 4 itu bisa kita nyatakan sebagai 12/4x. Jadi koefisien kita pasangkan dengan konstanta pembagi 12/x. Variabelnya kita sandingkan di belakangnya. 12 dibagi 4 adalah 3, hasilnya sama dengan 3x. B 9x ditambah 15y dikurangi 6 dikurung dibagi 3. Yang dibagi 3 ini adalah semua suku yang di dalam kurung. Maka tanda bagi titik 2 ini bisa kita ganti dengan tanda bagi per, yaitu garis melintang. 9x ditambah 15y dikurangi 6/3. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan yang dibagi itu bisa dipisah dengan pembagian setiap sukunya. Seperti ini. Nah, 9x/3 ditambah 15y/3 dikurangi 6/3. Masing-masing kita sederhanakan. Hasilnya sama dengan 3x plus 5y min 2. Nah, begitu ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bagus. Baik, saya kira cukup sampai di sini untuk contoh-contoh soal, dan silakan dikembangkan sendiri melalui latihan mandiri. Ini kita berikan soal yang bisa di screenshot atau di foto untuk dijadikan sebagai latihan mandiri, dan juga bisa kalian kembangkan dengan cara mencari soal-soal di sumber-sumber yang lain. Baik, demikian tadi sajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan berakhirnya pembahasan tadi, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan materi bentuk aljabar, dan sampai berjumpa kembali pada pembahasan topik-topik berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.